Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas saham IPO yaitu PT Merdeka Battery Materials Tbk atau dengan kode saham MBMA, di mana untuk sektornya yaitu basic material dan untuk kegiatan usahanya yaitu perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang pertambangan nikel dan mineral lainnya, pengolahan dan kegiatan usaha terkait lainnya yang terintegrasi secara vertikal teman-teman. Kemudian untuk saham ditawarkan yaitu sebanyak-banyaknya 11 miliar lembar saham atau sebesar-besarnya 10,24% daripada modal yang didapatkan di sektor perseroan teman-teman. Kemudian untuk nilai nominalnya yaitu di Rp100, sedangkan harga penawarannya itu yaitu di Rp780 sampai dengan Rp795 teman-teman. Kemudian nilai emisi yang didapat daripada IPO-nya yaitu sebanyak-banyaknya sebesar 8.745 miliar teman-teman. Kemudian untuk struktur pemodal dan pemegang terakhir, teman-teman bisa lihat di sini, di mana untuk yang tertingginya PT Merdeka Energi Nusantara untuk pemilikan sahamnya sebesar 54,82%, dan sisanya teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian untuk yang berikutnya, setelah IPO atau saat listing, maka PT Merdeka Energi Nusantara itu kepemilikannya menjadi 49,21% dan masyarakat masuk menjadi 10,24% teman-teman. Kemudian untuk rencana penggunaan dananya sendiri, nanti teman-teman bisa baca secara detailnya, saya sampaikan secara singkatnya saja, yaitu sekitar 48% ini untuk bayar hutang teman-teman. Kemudian untuk yang 5% digunakan untuk mengambil hak alih tagih sebesar 30 juta USD. Kemudian yang 1,5% itu digunakan personal untuk modal kerja. Kemudian yang 8,0% dipinjamkan kepada MTI. Nah, MTI ini merupakan entitas anak daripada MBMA ya teman-teman. Kemudian untuk sekitar 14% dipinjamkan kepada ZHN, dan kemudian untuk sekitar 55% dipinjamkan kepada SCM. Kemudian sisanya dilakukan penyetoran modal kepada PT Merdeka Industri Mineral atau MIN teman-teman. Nah, untuk rencana penggunaan dananya sendiri ini teman-teman ini dapat dikatakan kurang bagus ya teman-teman, karena tadi sekitar 48% digunakan untuk membayar hutang teman-teman. Kemudian untuk keterangan perusahaan anak dan juga perusahaan asosiasi, di mana perseroan itu memiliki 25 perusahaan anak dan juga 2 perusahaan asosiasi teman-teman. Di mana yang sudah beroperasi secara komersil itu baru CSID dan BSID teman-teman. Nah, sedangkan yang lainnya di sini ada MIN dan SCM tadi yang disebutkan di perencanaan penggunaan dana masih belum beroperasi secara komersil teman-teman. Dan sisanya teman-teman bisa baca sendiri di sini. Kemudian di sini juga ada perusahaan asosiasi teman-teman yang juga masih belum beroperasi secara komersil teman-teman. Kemudian di sini ada data ikhtiar data keuangan penting, di mana untuk jumlah asetnya teman-teman dari 2019 sampai dengan tahun 2022, jika kita lihat di sini, ini ada penurunan aset ya teman-teman dari 2019 sampai dengan 2021, di mana untuk 2019 itu memiliki aset sebesar 14 juta USD, kemudian turun menjadi 10 juta USD, dan di 2021 itu turun secara signifikan menjadi 169.000 USD teman-teman. Kemudian untuk per 30 September itu baru mengalami kenaikan secara signifikan sebanyak 1,8 miliar USD teman-teman. Nah, adapun penurunan aset dari 2019 sampai dengan 2020 tadi, itu di 2020 itu karena adanya aktivitas pendanaan teman-teman sebesar 4,4 juta USD, kemudian di 2021 ada dana keluar sebesar 9,8 juta USD teman-teman. Sehingga tadi asetnya di tahun 2021 itu hanya berkisar 169.000 USD teman-teman. Kemudian adapun di tahun 2022 itu ada kenaikan aset sebesar 1,8 miliar USD, itu dikarenakan ada jumlah liabilitas atau hutang daripada MBMA sebesar 602 miliar teman-teman, 602 juta USD teman-teman maksud saya. Kemudian yang untuk ekuitasnya itu sebesar 1,2 miliar teman-teman. Nah, untuk ekuitasnya sendiri ini teman-teman itu bukan kenaikan secara signifikan dari 2019 sampai dengan 2022, itu bukan dikarenakan kinerja MBMA itu membaik atau bagus teman-teman. Tapi di sini jika kita lihat rinciannya, yaitu disebabkan adanya modal yang didapatkan di setor dan juga ada tambahan modal di setor teman-teman sebesar 680 juta USD teman-teman. Artinya separuh daripada jumlah ekuitasnya ini penambahannya itu dikarenakan adanya modal di setor teman-teman, dan sisanya teman-teman bisa baca di sini teman-teman. Dan untuk kepentingan pengendalinya itu sebesar 500 juta USD teman-teman.
Kemudian untuk hasil operasionalnya, untuk laba ruginya, itu jika kita lihat di sini dari 2019 sampai dengan 2022 per tanggal 30 September, maka di 2019 MBMA ini masih mengalami kerugian sebesar $500 teman-teman. Kemudian di 2020 $20.000 kerugian. Kemudian di 2021 baru membukukan keuntungan sebesar $16.000 teman-teman. Dan di 2021 itu naik menjadi $17.000 dan di tahun 2022 itu naik secara signifikan menjadi $32 juta teman-teman. Artinya jika kita lihat di sini dari 2019 sampai dengan 2020, kinerja daripada MBA ini semakin dari tahun ke tahun itu semakin bagus ya teman-teman. Hingga akhirnya di tahun 2022 itu dapat membukukan keuntungan sebesar $30 juta teman-teman. Kemudian untuk kebijakan dividennya sendiri, Direksi Perseroan itu dapat memberikan usulan pembagian dividen kas sebanyak-banyaknya itu 30% dari laba bersih tahun buku mulai tahun 2026 berdasarkan laba bersih tahun buku 2025 teman-teman. Artinya MBMA ini baru akan merencanakan pembagian dividen itu di tahun 2026 dikarenakan menggunakan laba bersih tahun buku 2025 teman-teman. Kemudian secara valuasinya sendiri, MBMA ini saat listing jika di harga tertingginya yaitu di Rp795. Maka jika kita lihat di sini, yang warna biru ini saat listing, artinya sudah ada penambahan modal disetor dan juga perubahan struktur pemegang saham, sedangkan yang warna kuning ini sebelum listing, teman-teman. Nah, saat listing, MBMA ini jika nantinya di harga tertingginya di Rp795, maka book value-nya itu sebesar Rp761 teman-teman. Dan untuk price book value-nya atau PBV-nya itu di 3,03 kali teman-teman. Artinya untuk PBV-nya sendiri sudah mahal ya teman-teman, karena PBV yang bagus itu seharusnya atau yang murah di bawah nilai 1, akan tetapi MBMA ini saat listing PBV-nya itu sudah mahal teman-teman di 3 kali teman-teman. Kemudian untuk nilai PER-nya juga ini sudah sangat tinggi ya teman-teman di 175 kali. Sedangkan untuk PER yang bagus itu minimal di bawah 15 kali ataupun untuk saham IPO di 20 kali itu masih bagus teman-teman. Karena tapi untuk per MBMA saat listing itu sudah dinilai 175 kali teman-teman. Artinya ini sudah tidak bagus atau terlalu besar teman-teman. Kemudian untuk DER-nya sendiri di 32% ini dapat dikatakan aman karena DER yang bagus itu di bawah 100% teman-teman, sedangkan MBMA saat listing itu DER-nya atau debt to equity ratio-nya itu sebesar 32% teman-teman. Kemudian untuk ROA dan ROE-nya sendiri saat listing ini tidak bagus ya teman-teman, karena ROA dan ROE-nya itu masih di 1,7 kali dan juga 1,3 kali, sedangkan untuk ROE yang bagus minimal di atas 8% ataupun ROA yang bagus di atas 5% minimal teman-teman. Kemudian untuk EPS-nya juga atau earning per share-nya juga masih kecil ya teman-teman di Rp4,5 dan ini dapat dikatakan juga tidak bagus teman-teman. Jadi secara valuasi sendiri MBMA saat listing itu sudah memiliki valuasi harga yang mahal, kemudian untuk kinerjanya yang masih kurang bagus, akan tetapi kelebihannya itu hanya di hutangnya yang masih aman teman-teman. Kemudian jika dibandingkan dengan NCKL yang juga sama-sama akan listing di bursa kita dalam waktu yang berdekatan, maka secara valuasi jika kita menggunakan indikator acuan yang di bawah ini, maka NCKL ini secara valuasi ataupun fundamental masih lebih bagus ketimbang dengan MBMA teman-teman. Dimana di sini untuk kinerjanya masih ROE-nya masih lebih besar daripada NCKL. Kemudian untuk PER-nya juga lebih kecil NCKL ketimbang MBMA, dan untuk EPS-nya juga masih lebih besar NCKL teman-teman. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama untuk rencana penggunaannya dari MBMA ini masih kurang bagus ya teman-teman, karena tadi ada 48% digunakan untuk membayar hutang. Kemudian untuk nilai asetnya cenderung bertumbuh, dan pertumbuhan nilai aset ini tadi yang sudah saya jelaskan karena adanya penambahan modal disetor dan juga lain-lain yang sudah saya jelaskan sebelumnya teman-teman. Kemudian untuk laba usaha cenderung bertumbuh. Nah ini dapat dikatakan bagus ya teman-teman, karena dari laba dari tahun ke tahunnya daripada MBMA ini semakin lama semakin bertumbuh teman-teman. Artinya kinerjanya itu semakin tahun itu semakin bagus teman-teman. Kemudian untuk DER-nya sendiri atau debt to equity ratio-nya juga dapat dikatakan aman. Kemudian secara valuasi harga tergolong mahal ya teman-teman, karena PBV-nya tadi di atas 1. Kemudian PER-nya juga tidak bagus saat listing, ROA dan ROE-nya juga tidak bagus, dan EPS-nya juga tidak bagus teman-teman, karena tadi EPS-nya masih sangat kecil teman-teman. Akan tetapi jika kita lihat prospek ke depannya, maka MBMA ini masih memiliki potensi yang sangat tinggi, sangat bagus ke depannya teman-teman.
teman-teman. Karena tadi kan banyak perusahaan entitas anak dan juga perusahaan entitas asosiasi yang masih belum beroperasi secara komersil, teman-teman. Dan jika kita lihat dari laba usaha yang terus bertumbuh, maka potensi daripada MBMA ke depannya tentunya masih sangat bagus, teman-teman. Kemudian untuk jika kita lihat dari usaha dan juga rasio hutang, maka ada kemungkinan MBMA ini nantinya akan masuk ke dalam daftar efek syariah, teman-teman. Akan tetapi kita tunggu saja pengumuman resminya apakah kemudian MBMA ini akan masuk ke daftar efek syariah ataupun tidak, teman-teman. Dan mungkin untuk keputusan beli, teman-teman saya harap untuk baca-baca kembali dan juga riset-riset kembali apakah kemudian MBMA ini layak dibeli atau tidak, teman-teman. Mungkin gitu aja, semoga data yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.